Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuki pada pembahasan alat ya. Sedikit mereview alat pengetahuan. Ini lagi-lagi baru memasuki tahapan-tahapan awal. Orang yang mau menghasilkan pengetahuan itu adalah cara kerja pertama, orang harus mengetahui alatnya ya. Dan tidak kita mengetahui alat dan cara kerjanya dan fungsi-fungsinya, itu memudahkan kita dalam memulai sebuah proses menghasilkan pengetahuan. Tanpa mengetahui atau mengenal fungsi-fungsi dari instrumental atau ke alat-alat pengetahuan, maka dikhawatirkan terjadi sebuah pembauran ataukah kita tidak menempatkan bentuk pemahaman kita dan dalam relasi kita dengan sesuatu. Sebagaimana yang saya katakan, jangan digunakan hal-hal yang sifatnya bukan non material, digunakan alat-alat yang sifatnya indrawi ya. Jadi itu namanya sebuah pemaksaan. Ini dalam pengetahuan. Makanya kemudian orang jatuh pada sebuah keraguan kan, sebagaimana Pirho itu dia menempatkan sebuah basis rasional, basis rasio dalam menghukumi indera ya. Padahal indera itu punya cara kerja sendiri. Siapa juga yang tidak ragu? Kalau hari ini kita lihat misalnya anak kecil tiba-tiba beberapa tahun kemudian dia besar ya, pasti ragu kan? Ragu. Padahal sebenarnya tidak ada sebuah keraguan karena memang hal-hal yang sifatnya indrawi. Penghukuman itu dijauhkan sebelum memasuki tahapan-tahapan selanjutnya, karena ini berkaitan dengan instrumental. Seringkali orang berbicara tentang hal-hal yang tanda kutip itu sebenarnya bukan ruang indrawi, dipaksa memasuki indrawi. Yang ada sebuah persoalan baru, yang ada tidak terjadi sebuah perdebatan yang sehat. Yang ada cuma sebuah bentuk falsifikasi saja, bukan masuk pada sebuah pikiran-pikiran yang memang arahnya adalah arah intelektual ataukah epistemik. Lagi-lagi pengetahuan itu kepastian. Salah satu kepastian kita itu adalah alat-alat atau instrumental pengetahuan memang digunakan pada posisinya. Ini catatan poin bahwa setiap alat instrumental digunakan pada masing-masing tempatnya, tidak bisa dicampur adukan. Mencampur adukan konsekuensinya kemungkinan besar kita akan jatuh pada sebuah skeptisisme, nihilisme, absurditas. Kita bisa membaca pemikiran-pemikiran yang paling tidak sementara pada pengantar epistemologi itu dimunculkan tiga tokoh itu. Lantas pertanyaan kemudian, apakah memang cuma dalam menghasilkan pengetahuan itu, apakah cuma instrumental, apakah cuma alat pengetahuan? Alat ini kan adalah sesuatu yang sifatnya teknis, dia sesuatu yang sifatnya digunakan. Kalau alat ini dia teknis dan sifatnya digunakan, maka cara kerjanya juga dia harus membutuhkan sesuatu. Kita mengatakan bahwa dalam analogi kemarin, kita mengatakan misalnya pisau sebagai alat memotong. Kalau dia sebagai alat memotong, dia harus membutuhkan sesuatu. Karena kalau cuma alat memotong, dia tidak memotong sesuatu,
maka nanti tidak akan menghasilkan apa-apa kan? Kalau ada alat, ada pisau misalnya, itu alat, kemudian dia memotong sesuatu, maka pasti hasil potongan itu disebut dengan pengetahuan kan? Kalau hanya pisau saja dan tidak ada bahan yang untuk digodok oleh pisau dalam dalam keseharian, kegunaannya juga kita tidak pakai, kan nanti tidak menghasilkan apa-apa kan? Pisau setajam apapun, sebagus apapun, semahal apapun, kalau dia tidak digunakan untuk memotong sesuatu, maka dia tidak memiliki sebuah nilai. Ini adalah epistemologi. Yang kedua, kalau alat itu tidak digunakan dengan baik dan digunakan dalam artian bercampur bauran, maka yang ada dia tidak maksimal. Yang ketiga, ketika alat itu tidak digunakan secara baik, padahal pisaunya atau alatnya itu berkualitas, karena tidak digunakan secara terus-menerus, yang ada tumpul kan? Tumpul. Pisau itu teman-teman kalau beli mahal atau apapun itu, kalau teman-teman simpan tuh, nanti lama-lama mulai tumpul. Dari kasus seperti ini, itu sama halnya dalam pembahasan epistemologi atau filsafat dalam hal ini, alat pengetahuan itu instrumennya, instrumental. Saya ada kala kalau menulis begini, saya juga lupa tulisannya bacanya apa. Panca indera dan rasio ini seringkali kita singkatkan R1 ya. Rasio RI ya. RI saja. Rasio instrumental. Nah, ini pertama. Alat ini kalau saya bicara instrumental terkait dua ini ya. Jangan cuma satu. Tentu pembahasan ini saya bahas pada tahapan-tahapan atau generalisasinya. Jadi instrumental itu atau kita katakan alat pengetahuan itu dalam kasus-kasus yang tadi itu memang dia bisa menghasilkan sesuatu kalau ada sesuatu yang dieksekusi. Sesuatu yang dieksekusi itu kita artikan dia sebagai sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan. Jadi tolong begitu bahasanya. Jadi jangan pisahkan alat dengan sumber. Memisahkan alat dan sumber dan tidak digunakan dalam kedua itu dalam elaborasinya, tidak ada apa-apa. Kalau ini misalnya kita lihat buku ini kan sesuatu yang sudah jadi ya. Tapi kalau melihat secara epistemik, buku ini bukan jadi begini tiba-tiba, Pasti dalam teorema pembahasan kita alat dan sumber, alat sudah selesai, sekarang memasuki sumber. Ini pasti ada alatnya ya, ada alatnya dan ada bahannya kan. Mungkin kita bilang gergaji atau mesin-mesin, tapi pertama buku ini bahannya pohon ya, pohon besar kemudian ditebang, kemudian dikolaborasilah dua itu antara alat dan pohon sehingga terjadi dalam pekerjaannya jadilah buku. Nah, jadi kalau kita membiarkan alat dan tidak menggunakan, tidak mengaitkan dia atau tidak digunakan pada sumber yang sejalan dengan dia, berarti kan sesuai dengan sumber itu. Jadi alat pengetahuan itu dia dikerjakan, digunakan, itu berkaitan dengan sumber pengetahuan dan sumber itu berkaitan dengan sesuatu yang harus porsi dengan alat itu sama ya. Kalau kita contoh misalnya panca indera itu kemarin, dia berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya indrawi ya, objek ya. Maka dalam sumber pengetahuan dia pasti berkaitan dengan sifatnya objek. Yang kita katakan sumber pertama adalah alam. Jadi sumber itu adalah sesuatu
atau apa? Ya, bahan ya. Bahan pengetahuan. Dia bahan saja. Teman-teman ya, dari sumber apa? Ya bahan yang belum jadi ya. Bahan itu kan sumber kan sesuatu yang belum jadi. Tadi dikatakan bahan mentah ya. Bahan mentah. Jadi sumber pengetahuan yang dari sumber ini orang bisa menghasilkan pengetahuan. Alam itu adalah sebuah pembahasan yang diterima pada tidak semua filosof menerima itu. Apa-apa sih yang terkait dengan alam material ya? Katakan ini adalah aspek ada bicara ruang dan ada bicara waktu. Dan sesuatu yang di hadapan kita itu bicara alam, material, ada ruang, ada waktu. Itu kan kita saksikan secara indrawi. Indrawi begitu. Jadi tidak semua filosof, tapi pada kebanyakan filosof menerima ini. Bahwa alam itu sebagai sumber. Ruang dan waktu ya. Gerak, itu kan semua mainannya adalah alam. Walaupun ada sebagian filosof paling tidak tokoh Yunani, Plato, dia menolak itu. Pembahasannya lebih rinci tentu bukan di sini. Tapi paling tidak pembuktiannya ada filosof yang menolak alam sebagai sumber. Itu yang pertama. Jadi alam sebagai sumber, dia juga adalah sebuah penyediaan bahan-bahan dasar untuk dikonsumsi oleh instrumental. Jadi kalau kita berbicara tentang instrumental, tentu dia akan sudah berhadapan dengan segala unsur sumbernya kan. Kerjanya porsi ya. Porsinya itu berkaitan dengan alam. Jadi kalau kita berbicara tentang sebuah kepastian pengetahuan, syaratnya adalah subjek dan ada objek. Maka sekarang objek itu berkaitan dengan sumber pengetahuan, dan sumber pengetahuan pertama itu alam. Kalau sumber pengetahuan itu alam dan itu adalah nyata, maka sebuah orientasi tentang urgensi pengetahuan itu memungkinkan kita dihitung dalam kemungkinan yang besar itu sepertinya akan kita menemukan sebuah kepastian. Sampai di mana itu lain. Jadi alam sebagai sumber secara kasat mata itu nyata. Walaupun filosof Yunani adalah ini sekali berplato menolak ya. Apa yang dia tolak dari alam? Berkaitan dengan sebuah hal-hal yang sifatnya kehakikian ya. Hakikian. Itu Plato. Tapi di sisi yang lain kita melihat misalnya Descartes. Descartes pun menolak alam sebagai sumber dalam nilainya. Jadi kita melihat misalnya Descartes dalam teorinya cogito ergo sum. Ragu ya. Tapi memang seringkali cogito ergo sum ini orang kutip itu wah ya kalau dalam dunia mahasiswa semester 1. Padahal ini pendapat yang membuat orang ragu terhadap apa? Terhadap sesuatu di luar dirinya. Descartes pun jatuh pada keraguan. Artinya apa? Dia menolak alam sebagai sumber dalam nilai teoritisnya. Jadi bagi Descartes alam ini sesuatu yang berubah dan tidak punya nilai teoritis. Nah, kalau kita melihat misalnya, apa konsekuensi orang menolak alam sebagai sumber? Konsekuensinya nanti, alam itu tidak memiliki sebuah, kita bisa katakan sebuah nilai teoritis, semua nilai ilmiah. Jadi alam ini memang murni dikhususkan untuk sebuah pemuas hawa nafsu manusia. Tentu dalam teori cogito ergo sum, sebuah dampak itu besar.
maka almarhum Descartes itu bertanggung jawab akan sebuah statement dia dalam dari perkembangan industri dalam dunia Eropa. Sebuah akumulasi eksploitasi alam yang begitu besar, itu akar-akarnya salah satunya adalah Kartesian. Dia menolak alam dalam nilai teoritisnya. Padahal kalau kita melihat dalam penjelasan dia mengarahkan orang itu sudah terus untuk mengungkap alam ini. Tapi ujung-ujungnya dia jatuh. Ini alam ya. Dia sesuatu yang nyata cuma diragukan. Diragukan itu pasti berbicara dengan sebuah pemahaman kita tidak punya kepastian di realitas. Ini Descartes. Jadi saya mengatakan misalnya pohon misalnya. Pohon itu sesuatu yang tidak bernilai bagi manusia. Teoritisnya ya. Jadi pohon itu ya dia cuma nilai-nilai praktis kehidupan. Jadi alam semesta ini dia dalam artian nilai praktis kehidupan, dia cuma fungsinya memenuhi kebutuhan manusia. Ya. Ini alam. Jadi konsekuensi dalam menolak alam sebagai sumber itu bahwa alam itu punya sebuah kehakikian itu alam materi, tapi dia sebagai sumber pengetahuan itu harus yang nyata. Kalau dia sesuatu yang nyata sebenarnya dia ada sesuatu yang kalau kita bahas sesuatu yang terkandung padanya yang sifatnya apa? Sifatnya zati misalnya, esensial misalnya. Konsekuensi kita dalam menolak alam sebagai sumber, paling tidak semua filosof, tapi memang filosof itu ada yang menerima sebagai konsepsi, dia tolak dalam sebuah nilai itu. Kalau kita baca pemikiran-pemikiran Eropa dan sebagian Muslim, itu seringkali tidak mungkin saya mengatakan ini saya tolak, nyata ya, terima ya. Tapi seringkali orang tidak menerima dalam sebuah nilai-nilai ilmiah dan teori itu. Misalnya kita melihat Imam Al-Ghazali, mimpi, sadari itu pada kenyataannya, seperti mimpi hidup ini. Padahal hidup ini memang nyata, jalan ini orang hidup sana kemari. Apa dia tolak? Apakah dia tolak orang kesana kemari? Tidak nyata. Apa yang tolak? Tidak hakiki dalam, hakiki. Konsekuensi ini. Bahasa kesana bagaimana ya? Kita pakai dia, kemudian kita tolak dia sebagai sesuatu yang semacam kontradiksi. Ini alam sebagai sumber. Jadi berkaitan dengan instrumental itu harus ada juga sumber. Dan sumber yang pertama itu adalah alam. Di alam itu semuanya ada, cari saja akan ada. Kalau hari ini Allah mengatakan saya menciptakan manusia saling berpasang-pasangan dan tidak ada pasangannya, berarti dia tolak alam sebagai sumber. Tentu usaha iya. Tentu usaha iya. Itu tidak mungkin Allah mengatakan Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Lantas pasangannya itu ditaruh di akhirat, cari bidadari. Tidak mungkin itu. Pasti ada itu di alam karena dia sebagai sumber. Ini sangat berimplikasi ketika orang tidak mengakui alam sebagai sumber dalam sebuah konsepsi maupun dalam sesuatu yang memiliki nilai yang lebih. Ketika orang menggunakan dalam teori-teori yang disebut dengan, kemudian implikasinya pada apa? Pada teori gender kan? Feminisme itu kan? Kemudian ada sebuah maskulinitas muncul dan lain sebagainya. Ini akar-akarnya dari mana? Rasionalitas dari Eropa. Almarhum Descartes, Al-Fatihah untuk dia kan? Surga. Tentu dia tulus ya, saya yakin beliau tulus. Kita tidak punya tugas untuk menjustifikasi orang sejauh itu. Tapi melihat konsekuensi-konsekuensi. Jadi kalau teman-teman membaca pemikiran feminisme Eropa, gender yang ada yang digaung-gaungkan, lacak epistemologinya. Lacak epistemologinya itu salah satunya kan ini, bapak filsuf modern, Descartes ya, Descartes. Kalau itu memang nampak, itu dampaknya seru itu ya. Perempuan ini objek saja, objek seksual, eksploitasi saja. Kapitalisme kemudian merajalela kan. Perempuan keluar dari rumah. Kalian itu keluar rumah, ditarik keluar supaya apa? Akumulasi kapital makin kuat.
Ini dampak praktis. Jadi alam itu sesuatu yang praktis. Sesuatu yang praktis itu adalah sesuatu yang memang hanya memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia. Sehingga kita gunakan alam itu terus ya. Terus tidak ada hentinya. Kapitalisme kan begitu, dia mengeksploitasi alam tidak ada hentinya. Namanya orang yang paradigmanya adalah paradigma kapitalistik. Kapitalisme gitu adalah sesuatu yang sifatnya materialisme, dan materialisme itu salah satunya kita bisa melihat dalam kaitan dengan Kartesian itu pada titik dia menolak hal-hal yang sifatnya teoritis pada alam. Makanya keraguan muncul kan, apa yang kita pikirkan tidak mungkin persis sama dengan realitas. Ketika ada satu orang mengatakan dalam buku ini, mengatakan tunjukkan saya apa buku yang ada sampai kamu menghasilkan pengetahuan ini kan, pengetahuan ilmu-ilmu baru ini. Dia bawa itu orang Descartes, dia bawa orang ke belakang, ke halaman ke belakang rumahnya, samping tempat belajarnya ada taman-taman, kemudian ada sapi di sana. Dia bongkar ya, dia teliti itu perpustakaannya itu sapi yang dia bongkar itu, yang diteliti. Tapi penelitian dia terhadap itu kemudian dia tolak dalam kehakikannya. Masuk akal karena memang tidak ada yang tetap di alam ini. Ini sebuah klaim Kartesian. Jadi alam sebagai sumber, banyak filsuf menerima, tapi ada juga memang filsuf yang menolak. Salah satunya Descartes, salah satunya Plato. Eropa yang berkembang ini kan. Jadi sebuah hal-hal yang sifatnya alam ditolak dalam teoritis pada alam. Tidak ada sesuatu yang hakiki di alam. Tidak ada sesuatu yang hakiki di alam. Tapi kalau Sadrian mengatakan tidak ada yang hakiki. Tapi kalau bagi epistemologi tidak ada. Tidak ada. Maka konsekuensi ini banyak. Maka kemarin saya mengatakan apa? Adakala kita punya pandangan dunia itu adakala kita punya ideologi itu Islami yang dibuktikan dengan segala ritual-ritual dalam aktivitas kita sehari-hari, paling tidak pakai kopiah seperti saya, tapi paradigma kita bisa paradigma Kartesian. Apa paradigma Kartesian itu? Kalau dia menolak alam sebagai sumber dalam tataran teoritis pada alam, maka teman-teman ini tidak bernilai pada bahkan teman-teman adalah sebuah wadah, sebuah tempat, objek yang saya jadikan memang hanya untuk eksploitasi. Maka bagaimana kita bisa meletakkan sebuah nilai moral itu? Dan kalau orang menolak alam sebagai sumber, ada kesepakatan. Ini konsekuensi yang bisa dilihat dalam menolak alam sebagai sumber. Padahal sesuatu ini kita lihat ininya. Ini saya buka-buka begini sesuatu yang nyata. Tapi ditolak dalam sebuah pandangan teoritisnya pada alam. Memang ada memang dasarnya karena dia berubah. Ini yang pertama, alam sebagai sumber. Jadi kalau orang mulai berpengetahuan alam instrumentalnya, dia pasti berkaitan dengan alam. Untuk dielaborasi. Hasil elaborasi disebut dengan pengetahuan. Jadi kalau orang yang epistemik itu pasti orang bicara dari hal-hal begini. Ada alam sebagai sumber. Nah, kalau kita misalnya ada contoh santri yang kemarin, dari mana sumbernya bahwa kamu bilang ditiup dari sana? Mana sumbernya? Kita bicara sumber ini. Apa dasarnya bahwa kamu bilang ditiup dari sana? Nah, karena ada sumber ya. Ini kan bahaya sekali, sumbernya tidak jelas itu. Saya ditiup dari kampung. Sumber alamnya harus fakta kan? Fakta. Masa pucat dibilang ditiup? Apa tahu kekurangan vitamin C? Kalau kata teman saya kekurangan vitamin C itu kasih sayang. Vitamin C diartikan begitu. Uang kiriman belum masuk, pucat,
Dan banyak faktor. Tapi jangan kita mengatakan dari sana ditiup dari kamu. Sebagai sebuah spekulatif, pengalaman mungkin iya. Tapi ini kita dudukan pada arti-artian epistemik. Epistemik itu sumber. Ini pucat kan. Jangan dulu bilang apa-apa, pucat, menggigil itu nyata ya. Nyata. Kemudian mengatakan tidak ini dari sana. Berarti dia menolak teoritis pada sumber yang dia sakit bahwa dia memang pucat. Tidak ini dari sana. Nah, itu berarti dia menolak teoritisasi dari sebuah alam atau hal-hal yang dia alami. Kan banyak kan kita. Ketika kita pernah diputusin perempuan, tidak, dia hanya main-main ini. Dia padahal sudah ditolak. Terima itu sumber itu. Tidak, dia cuma uji saya. Faktanya ditolak. Ini orang, ada banyak sekali orang dalam hubungan itu dia sifatnya idealis. Bernama paradigma kartesian. Tanya orang, tanya si fulan atau si uhti misalnya. Kalau dia tolak, terima itu alam sebagai sumber. Tidak, ini pancing ini. Dia menguji nih, saya maju terus. Tapi paling tidak kan kamu sudah, ya saya ditolak. Baru bergerak tahap kedua. Tidak, ini dia uji saya. Tidak ditolak. Terima itu, alam sebagai sumber itu. Kalau kamu tidak terima nanti menderita. Pulang, aduh kenapa saya ditolak? Terima saja, aduh saya ditolak. Ya. Maju lagi. Yang penting jangan berspekulatif, tidak. Dia uji saya ini. Ini mungkin dia uji saya punya kesetiaan atau punya semangat. Tidak, ditolak. Alam sebagai sumber begitu. Diterima itu alam sebagai sumber. Dan itu nyata kita lihat kan bahwa kita ditolak. Mohon maaf kalau sama contohnya ini. Harus diterima. Sakit hati itu hal lain. Tapi harus diterima. Ini alam sebagai sumber dan banyak dalam kehidupan kita begini ya. Banyak itu. Bukan hanya dalam aspek ini, banyak sekali yang kita pernah mengalaminya, nyata-nyata sudah kita lihat, tapi kita menolaknya. Nyata-nyata kita sudah ditolak, atau ada apa-apalah ya, hal-hal yang lain sudah tidak ditolak, tapi kita masih tidak mengakuinya. Padahal alam ini alam sebagai sumber, dia sebuah bahan ya. Tapi kebanyakan memang orang jatuh pada sebuah teoritis atau hal-hal yang ilmiah dari alam. Ini dibuktikan dalam sebuah kartesian. Misalnya juga kita lihat Pirho. Pirho itu dia mengatakan bahwa indera itu berbohong. Dalam pembahasan instrumental dia tidak mampu meletakkan apa fungsi indera. Tapi kita tarik pada pemahaman sumber. Posisi alam itu di Pirho seperti apa? Posisi alam itu bagi Pirho apa? Tentu dia ragukan lagi. Menipu, indra menipu. Kalau indra menipu itu berkaitan dengan alam. Oh ini. Jadi dia menolak sebuah nilai dari indranya dan nilai dari alam sebagai sumber. Ini konsekuensinya banyak. Jadi ilmu pengetahuan yang masuk ke Indonesia bukan masalah benar dan salahnya, masalah siapa yang punya kekuasaan terkait dengan ilmu pengetahuan. Dan kita tidak punya kerangka epistemik yang matang, yang ada kita tidak bisa mengetahui akar-akar epistemiknya. Yang ada semua bacaan tentu kita baca. Sampai terlalu banyak bacaan kita juga bingung mana pikiran saya. Ya karena tidak ada sebuah kerangka epistemik. Jadi ada sebuah pembahasan tentang misalnya tentang nilai kemanusiaan. Dalam dunia Eropa berbicara juga tentang kebaikan. Dalam dunia Islam berbicara juga tentang kebaikan, paling tidak. Dan Yunani juga berbicara tentang kebaikan kalau awal-awal. Tapi paling titik sentral sekarang paling tidak Islam dan Eropa. Dia berbicara tentang kebaikan, sama-sama berbicara tentang kebaikan. Tapi ada satu kebaikan yang menerima alam sebagai sumber. Dalam sebuah teoritisasinya, ada yang menolak. Maka jangan samakan ungkapan-ungkapan yang sama dalam sebuah realitas alam. Marx mengatakan kebaikan. Kita juga mengatakan kebaikan. Apakah sama?
dalam posisi alam sebagai sumber, paling tidak Kartesian membuka sebentar untuk membuka sebuah ruang celah sedikit itu, kita bisa melihat bahwa ada perbedaan epistemik yang fundamental. Konsekuensinya terus jelas. Maka revolusi industri di Eropa ini dengan sebuah diktum cogito ergo sumnya, ini apa semuanya? Kemanusiaan di Eropa, dampak revolusi industri itu, abad-abad pencerahan itu, jadi abad pencerahan dalam dunia Eropa, dengan disebut dengan bapak filsuf modern, dengan diktum yang keras, cogito ergo sum. Yang dimaksud dengan revolusi Renaissance itu, abad pencerahan adalah abad meninggalkan iman dan ganti dengan keraguan. Jadi abad keraguan sebenarnya Renaissance itu. Dalam sekarang kan ada filsuf modern, bapak pendetakan filsuf modern itu. Kemudian nanti muncul akar-akar filsafat yang lainnya. Tapi dia tokoh sentral menyatakan bahwa jadi apa itu Renaissance yang dimaksud dengan abad pencerahan? Apa yang dicerahkan? Dia menarik orang pada sebuah skeptisisme modern ya. Skeptisisme modern. Apa tuh skeptisisme modern? Orang yang tidak mengakui teoritisasi dari alam sekarang, dan banyak itu ya. Berdampak sampai di Asia itu. Berdampak dalam teori feminis, kakaknya banyak sekali dalam bidang politik dan lain sebagainya, itu banyak konsekuensinya. Tapi paling tidak dalam sementara adalah demikian. Itu yang pertama. Alam sebagai sumber adalah sesuatu yang nyata. Dalam pengetahuan ya, sesuatu yang nyata. Di sisi yang lain, kalau kita mengatakan bahwa alam sebagai sumber, dia tentu akan berkaitan dengan instrumental yang berkaitan dengan dia, sesuai dengan cara kerja indra. Di sisi yang lain jadi filsuf pada umumnya, walaupun ada yang menolak, tapi kita artikan sementara bahwa alam sebagai sumber ini diterima. Islam dan Barat paling tidak menerima ini, alam sebagai sumber. Jadi Islam menerima alam sebagai sumber, Eropa tidak seluruhnya menerima alam sebagai sumber. Tapi dalam pengetahuan diterima, tapi dalam sebuah peletakan teoritisnya tidak, banyak penolakan. Nah, makanya kemudian banyak muncul mazhab idealisme, materialisme dan lain sebagainya. Kemudian muncul Francisco Bacon dan John Locke semua itu mulai mengkritisi rasionalisme Eropa ya. Karena berbicara itu. Jadi posisi alam sebagai sumber paling tidak kita sementara itu kebanyakan filsuf menerimanya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang dikatakan dengan rasio sebagai sumber, rasio sumber. Dalam seringkali kita dua ya, rasio sebagai sumber. Dari mana bukti bahwa rasio sebagai sumber itu? Dari mana bahwa kita mengatakan bahwa ada rasio sebagai sumber? Sebagai sebuah klaim ya. Tapi dari mana itu rasio sebagai sumber? Kalau memang betul-betul rasio sebagai sumber itu ada, maka dia harus dan tidak dimiliki oleh alam. Kan namanya kalau dua sumber berarti masing-masing punya punya bahan masing-masing. Jadi alam punya bahannya sendiri sebagai sumber. Rasio juga harus punya bahan sendiri. Kalau rasio punya bahan itu ada di alam, berarti sudah bukan sumber. Kalau kita mengatakan alam Malang itu adalah sumbernya apel ya. Kota Malang kan kota apel. Tapi kalau ke depan itu ada di Papua itu apel, berarti Malang jadi gugur. Karena kalau sumber dia cuma di situ saja kan. Misalnya air Zam-Zam, teman-teman cari mana lagi air Zam-Zam? Kecuali cuma di Mekah. Itu berarti sumber air Zam-Zam di situ. Tapi kalau besok-besok itu ada lagi, berarti gugur itu yang disebut dengan air Zam-Zam di Mekah. Jadi sumber itu berdiri sendiri dan karena dia berkaitan dengan instrumental yang cara kerjanya juga masing-masing. Jadi kalau hari ini kita katakan gudeg itu di Jogja,
sumbernya. Tapi kalau teman-teman ke Solo dan ada juga gudeg, apa arti sumber itu? Masa sumber ada dua? Dikatakan bahwa Tuhan ini sumber pencipta karena cuma satu. Kalau ada dua berarti sudah bukan sumber itu. Kalau sekiranya kita mengatakan ada dua sumbernya, berarti porsinya setiap sumber tidak bisa saling memiliki. Atau tidak bisa saling memasuki. Maka alam pada sumbernya adalah sesuatu yang terkait dengan alam, material, ruang dan waktu. Rasio pada sumber rasionalnya itu juga harus berdiri sendiri. Lantas dari mana bahwa rasio itu ada sebagai sumber? Kalau kita mengatakan alam kan nyata ya, terima. Tapi rasio sebagai sumber itu dimunculkan dari mana? Munculnya dari mana? Misalnya saya mengatakan contoh bahwa memang ada, klaim ada. Misalnya dalam rasio sebagai alat, kita kemarin berbicara tentang apa? Memilah ya, memilah dan membagi. Dia satu contoh memilah ya, memilah itu dia pisahkan ya, membedakan. Pertanyaan mendasar, apa dasar dia membedakan itu? Apa dasar rasio sebagai instrumental itu membedakan? Apa dasarnya? Apa dasarnya rasio sebagai instrumental itu membagi? Apa dasarnya rasio instrumental itu membedakan antara A dan si B? Dari mana dasarnya? Apakah bisa rasio instrumental itu membedakan sesuatu? Dan apakah bisa rasio instrumental itu bekerja kalau dia tidak membutuhkan sumber? Sedangkan indera saja bekerja karena ada sumber alam. Lantas rasio sebagai alat dalam arti logika, apakah dia dari mana dasarnya itu logika bekerja? Kan begitu pertanyaan kalau secara umum. Tapi kalau secara studi kasus, dalam rasio sebagai alat itu ada fungsi membagi, memilah. Pertanyaannya secara spesifik, apa dasarnya rasio memilah? Dari mana itu rasio memilah? Bagaimana bisa rasio memilah? Bukankah alat itu dia punya fungsi pemilahan? Iya, tapi dasarnya dia memilah apa? Itu sebagai satu bukti bahwa karena ada campur tangan sumber identitas. Kalau tidak ada identitas, maka mustahil rasio sebagai alat bisa membedakan antara A dan B ya. Nah, ini kan tidak mungkin. Karena ada sumber pengetahuan dalam artian rasio sebagai sumber. Sehingga dia membedakan. Kalau tidak ada, teman-teman tidak bisa membedakan antara bahar dan batu. Analogi. Tegang masalahnya ini. Agak panas jadi begitu. Supaya teman-teman senyum lagi. Itu ya. Kalau tidak ada identitas, bagaimana kita bisa membedakan Jogja dan Makassar, Makassar dan Medan, Medan dan Jakarta? Bagaimana kita bisa membedakan itu? Bagaimana kita bisa membedakan laki-laki dan perempuan kalau tidak ada? Laki-laki dan perempuan itu sama. Ada juga bedanya, ada identitas, kok masa sama terus. Makanya orang mengatakan perempuan dan laki-laki itu, laki-laki dan perempuan itu nyata gendernya kan, identitas itu. Kalau orang yang tidak menolak itu tentu ada satu hal memang ada bisa diterima di sisi kesamaannya, ada. Tapi di sisi yang lain juga ada masalahnya identitas itu. Jadi janganlah bilang laki-laki dan perempuan itu sama. Sama apanya? Dalam identitas pasti itulah. Sama itu muncul di mananya? Itu kan sumber yang lain. Di sini juga cuma saya masih identitas. Jadi saya membedakan. Jadi kalau orang mengatakan laki-laki dan perempuan itu sama, identitas mengatakan tidak.
Laki-laki dan perempuan itu jelas-jelas berbeda. Jelas itu berbeda. Masa Bahar dia sama dengan Ani? Tidak mungkin kan? Itu tidak mungkin. Tidak mungkin contoh kasus. Bukan Bahar ini, saya maksud Bahar di luar. Iya, Bahar di luar ya. Artinya identitas begitu. Jadi pikiran kita bisa membagi karena ada sumber pengetahuan dan itu adalah identitas. A sama dengan A. Maka saya heran ada orang yang tidak bisa move on itu loh. Ya kan? Jadi kayak misalnya kita lihat pengalaman, kita ada lihat orang satu yang laki-laki melihat perempuan atau perempuan melihat laki-laki. Dia itu seperti mantan saya. Identitas mengatakan tidak. A sama dengan A, B sama dengan B. Kok bagaimana bilang? Saya tidak bisa lupa dia. Nah, itu kayaknya terlalu subjektif ya. Epistemik mengatakan tidak. Lah, toh semua manusia di alam ini secara awal berbeda. Kalau berbeda, lantas tidak bisa move on, itu kerangka mana dia pakai? Sumber mana dia pakai? Tapi dia dalam kerangka identitas harus bisa move on, ya putus cari yang lain lagi. Ya? Identitas ini. Identitas. Jadi bisa dipahami pengalaman-pengalaman subjektif. Tapi dalam kerangka epistemik, dudukan itu ya. Saya ada contoh teman saya. Dia tanya perempuan yang dia sukai. Cuma dia menggunakan, saya suka kamu karena kamu seperti mantan ya. Bayangkan saya eksploitasi ini, tidak menolak kalian sebagai sumber. Bagaimana bisa dia samakan dengan mantannya padahal prinsip identitas mengatakan A sama dengan A, B sama dengan B. Lantas dia mengatakan kamu seperti ini eksploitasi ya. Eksploitasi pengetahuan. Kemudian kita juga senang-senang. Oh, sama ya. Enggak, itu eksploitasi. Ada kala orang tidak epistemik mengatakan, makasih kamu. Enggak bisa lah ya. Mirip-mirip iya. Tapi enggak bisa dikatakan identik begitulah. Nah, A sama dengan A ya. Nantinya sementara begitu. A sama dengan, kalau tanpa rasio sebagai sumber, yakin dan percaya tidak mungkin alat semua bisa bekerja. Tidak mungkin itu. Jadi A sama dengan A, itu jelas. Tidak mungkin kita samakan Bahar dengan yang lain. Ya, Bahar ya Bahar. Yang lain yang lain. Pembagian dalam logika itu dasarnya dari mana? Makanya menurut Ayatullah Taqi Misbah, kebutuhan logika pada filsafat itu kebutuhan yang niscaya. Niscaya itu. Orang berlogika tidak memasuki ruang filsafat, yang ada kerjanya akan bagaimana itu kerjanya? Karena alat ini semua bisa bekerja karena ada sumber-sumber yang memasukinya. Tanpa itu dia bekerja apa? Dia tidak sadari padahal dia menggunakan teorema sumber memasuki ruang-ruang logika dalam mengurai dan lain sebagainya. Karena ada identitas. Ini sumber bahwa memang di pikiran kita memang kerjanya membagi kan? Ini atau mempredikasi misalnya A, ini A. Ini. Makanya kemudian muncul kategori-kategori kan? Ini kuantitas, ini kualitas, itu kan karena ada identitas yang memasuki dalam ruang logika. Kalau tidak ada, tidak bisa membedakan A dan B. Dia punya fungsi memilah, fungsinya saja. Tapi untuk bisa memilih dari mana? Kan? Dia memang memilah itu logika. Atau alat. Tapi dia memilahnya itu dari mana? Itu adalah sumber memasukinya. Ada identitas yang digunakan kemudian mengoptimalkan yang disebut dengan kerja-kerja rasio instrumental. Itu bisa dibayangkan bagaimana itu pun terjadi dalam dunia Eropa. Kebanyakan filsuf Eropa itu dia menerima rasio dalam artian instrumental. Membaca ketika Ulil Absar Abdallah mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali itu dia menolak
filsafat ketuhanan, tapi dia menerima logika dan lain-lain, fisika dan lain-lain. Ini ilmu instrumental. Logika itu instrumental. Dalam pemahaman ini, pemahaman rasio sebagai sumber. Ketika kita menolak rasio sebagai sumber, maka apa arti itu? Yang instrumen, maka wajar kalau mereka tidak bisa membuktikan Tuhan pada kepastian di realita. Karena rasio sebagai sumber itu ditolak. Dalam dunia Eropa begitu. Bahwa dia menerima rasio, tapi itu menerima rasio hanya rasio sebagai alat saja. Kalaupun mereka menerima rasio sebagai sumber, itu pembahasan pada tahapan yang lain. Nanti berapa? Besok saya masuk mendudukan rasio sebagai sumber pada pembahasan tahapannya. Tapi untuk sementara dalam pembahasan ini, teman-teman yang di luar menonton ini, saya membahasnya sesuai materi. Jadi kalau orang menolak rasio sebagai sumber, maka bagaimana itu membuktikan hal-hal yang metafisik? Pakai logika. Sedangkan logika sendiri bergantung pada rasio sebagai sumber. Bergantung. Karena bagaimana cara kerja logika kalau tidak ada sebagai sumber? Itu pertama. Identitas itu adalah. Makanya kalau ada orang mau menyamakan, kalau ada orang mau menyamakan bahwa mau menyamakan semua perbedaan keyakinan mau menjadi satu, tidak bisa ditolak dalam epistemik karena ada identitas. Ada keyakinan lain, itu niscaya secara realitas dan niscaya juga secara ide, karena ide itu ada prinsip identitas. Maka kemungkinan besar orang yang mau memindahkan keyakinan satu ke keyakinan yang lain. Lantas bagaimana dengan Al-Quran mengatakan lakum dinukum waliyadin? Kamu monggo bos. Saya, ya begitu kan beridentitas itu. Jadi Al-Quran telah menegakkan sebuah prinsip identitas. Lakum dinukum, mau salah mau benar keyakinannya itu urusan dia bos. Urusan dia. Jangan berani kita mengangkat memindah. Ini dalam teori epistemologi itu tidak epistemik, secara faktual dan secara ide. Karena memang ada identitas. Pindah tidak bisa. Sejak kapan kita bisa satukan orang? Tidak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, ada memang sebuah kerja rasio. Kita ketika melihat sesuatu, kausalitas. Setiap akibat membutuhkan sebab, ya. Makanya kalau kita melihat ada istilah apa di Indonesia ini, berbeda-beda tetap satu jua. Berbeda identitas kan, satu jua itu kausalitas. Kita berbeda nih, semua agama. Pancasila ini atau Indonesia merdeka ini bukan kontribusi hanya satu kelompok. Semua kelompok yang ada di negara ini, yang paling minoritas sampai dikatakan mayoritas, semua terlibat. Perbedaan itu. Tapi kita satu sebagai bangsa, itu kausalitas. Maka untuk menyatukan segala perbedaan, tidak bisa ditolak yang arti identitas. Dalam dunia filsuf Islam, itu menerima yang disebut dengan kesatuan dalam arti kausalitas, namun menerima kejamakan dalam arti identitas. Kita sama ya, kita juga berbeda. Begitu ya, kita sama sebagai anak bangsa, tapi kita berbeda sebagai suku dan agama. Begitu kan lebih enak. Hidup dalam perbedaan ini begini-begini, karena filosofi hidup itu enak ya. Tidak ada sebuah ruang-ruang kebencian, karena memang secara akal mengatakan begitu, bahwa memang ada identitas, ada kausali, berbeda-beda tetap satu jua. Itu yang cetuskan siapa? Kita punya bapak bangsa yang mencetuskan moto ini, berbeda-beda tetap satu jua. Memangnya kira-kira perkataan itu tidak epistemik gitu, karena ada sebuah kausalitas. Setiap akibat membutuhkan sebab. Dalam sebuah sistem kausalitas akan berakhir pada sebuah kesatuan. Tidak ada dikatakan bahwa akibat membutuhkan sebab. Kalau kejadian di Solo misalnya, pasti orang bilang ada sebabnya.
Apapun kejadian yang kita pandang pasti akan mengatakan sebabnya. Kalau tidak ada rasio sebagai sumber, bisakah kalian menjelaskan arti fenomena yang terjadi? Tidak mungkin. Kita mengatakan bahwa ini penghapus terkait dengan sesuatu karena ada rasio sebagai sumber berperan. Kalau tidak ada, teman-teman bagaimana menjelaskan antara Bahar dengan orang tuanya, antara Bahar dengan adanya? Bagaimana cara kita menjelaskan itu? Tidak bisa dijelaskan. Yang ada apa? Yang ada bisa memunculkan teori tiba-tiba teori kemunculan sesuatu terjadi dengan sendirinya. Ini konsekuensi ketika orang menolak rasio sebagai sumber. Di sisi yang lain orang menolak alam sebagai sumber sudah muncul konsekuensinya. Tapi kalau ada orang menolak rasio sebagai sumber, maka wajar kalau ada orang mengatakan metafisika tidak bisa dibuktikan. Ya memang wajar, itu konsekuensi pada. Maka ketika kita melihat Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa dia menolak filsafat ketuhanan, berarti dia menolak rasio sebagai sumber, bukan rasio sebagai alat. Maka saya yakin dalam skema kecil ini, bagaimana melihat kerangka berpikir ketuhanan Imam Al-Ghazali pasti bernilai praktis, bukan teoritis pada realitas. Ini konsekuensi. Yang satunya adalah non kontradiksi. Bagaimana itu non kontradiksi? Teman-teman punya tugas mencari apa arti non kontradiksi, karena ini akan berdialektika dengan kontradiksi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.